Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada semua keluarga yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau senantiasa menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kami. Apapun yang menjadi pergumulan kami tahu tidak pernah ditinggalkan sendirian. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernahkah saudara terbangun di tengah malam dengan hati berdebar, memikirkan tagihan yang belum terbayar, atau memikirkan masa depan anak-anak, atau mengingat hasil medical check up yang menegangkan? Atau mungkin saudara khawatir tentang pertengkaran kecil dalam rumah yang berlarut-larut, atau merasa cemas melihat berita buruk yang silih berganti? Jika iya, saudaraku, engkau tidak sendiri. Hari ini mari kita jujur, cemas itu manusiawi. Rasul Paulus yang menulis ayat ini dalam Filipi 4 ayat 6-7 berkata begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Paulus saat menulis ini, ia tidak mengabaikan realita cemas itu. Kata yang dipakainya untuk khawatir atau cemas adalah berasal dari akar kata yang berarti terbagi atau tertarik ke berbagai arah. Itulah gambaran tepat dari hati kita saat cemas. Pikiran dan perasaan kita ditarik ke sana kemari oleh berbagai kemungkinan buruk hingga kita merasa tercabik dan lelah. Yesus pun sebagai manusia sejati pernah berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Itu tertulis dalam Matius 26 ayat 38. Jadi merasa cemas bukanlah tanda kita berdosa atau kurang iman. Itu tanda bahwa kita ini manusia. Apa yang paling sering membelah hati dan pikiran kita akhir-akhir ini? Bisakah kita menyebutnya dengan jujur di hadapan Tuhan seperti seorang anak bercerita kepada ayahnya? Apalagi firman Tuhan tidak berhenti berbicara mengenai pengakuan, tetapi juga memberikan sebuah alat rohani yang praktis. Paulus di sini mengatakan, nyatakanlah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini bukan rumus ajaib, tetapi sebuah proses. Bayangkan seorang anak kecil yang ketakutan karena mimpi buruk. Dia tidak disuruh untuk berhenti takut, tetapi dia mungkin berlari ke kamar orang tuanya, menyalurkan ketakutannya dengan cepat-cepat memeluk ayahnya. Di sana dia mengutarakan ketakutannya, yang di sini berarti menggambarkan permohonan. Dan perlahan-lahan dalam dekapan ayahnya itu, dia teringat akan kebaikan ayahnya yang selalu menjaganya. Dan di sini Paulus menekankan pada kata ucapan syukur. Demikianlah kita. Doa adalah tindakan yang menyalurkan kecemasan kita dari dalam diri kita yang terbagi-bagi ini ke dalam tangan Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Pertanyaannya adalah, bagaimana kebiasaan doa kita selama ini? Apakah lebih seperti melaporkan daftar keinginan atau seperti bercakap-cakap intim sambil menyerahkan beban dan mengingat kebaikan Tuhan? Selain itu, Filipi 4 ayat yang ke-7 bertuliskan janji yang melampaui logika kita. Di sana dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Perhatikan, damai di sini bukanlah hasil analisis kita bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bukan. Ini adalah damai dari Allah sendiri yang justru datang dan berjaga-jaga. Mirip seperti prajurit yang berjaga-jaga di dalam hati dan pikiran kita pada saat situasinya belum berubah. Saat kita masih menunggu kabar dari dokter, saat tagihan belum lunas, saat hubungan keluarga masih tegang. Ingatlah, damai yang kita rasakan adalah karena kehadiran Kristus Yesus sendiri
di tengah badai kecemasan kita. Dia yang menenangkan dan meneduhkan danau yang bergelora, kini berkata hal yang sama di dalam hati kita. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita lebih sering mencari solusi sempurna untuk menghilangkan kecemasan kita, atau kita membuka diri untuk menerima kehadiran Tuhan yang sempurna itu, yang telah memberikan damai di tengah ketidakpastian? Keluarga yang dikasihi Tuhan, mari kita jadikan rumah kita sebagai tempat di mana kecemasan bisa diakui dengan jujur, tanpa was-was, tanpa cemas untuk dimarahi. Lalu bersama-sama sebagai keluarga, berbicaralah pada Allah Bapa dalam doa. Ketika ayah cemas akan pekerjaannya, ibu dan anak-anak boleh mendukung dalam doa. Ketika anak cemas menghadapi ujian di sekolah, orang tua bisa menenangkannya dan mengajaknya berdoa dengan syukur. Cemas itu manusiawi, tetapi mari tetaplah berpengharapan dengan menyerahkannya pada Tuhan. Karena tindakan ini adalah respon yang mengubah kecemasan kita menjadi kesempatan yang mendidik iman kita. Hari ini, ambil waktu 5 menit saja untuk hening. Katakan satu persatu kecemasanmu kepada Tuhan. Lalu akhiri dengan mengucap syukur untuk setidaknya satu hal konkret tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Rasakan kehadiran damai Allah yang senantiasa berjaga-jaga di sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan damai sejahteranya yang sungguh melampaui segala akal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena damai-Mu menyertai kami meskipun kami berada di dalam kesulitan, badai, goncangan yang sulit bagi kami. Terima kasih karena Engkau terus menyertai kami. Kami menyerahkan keluarga kami dan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.